Halo kan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Angkot Kelavas. Oke guys, jadi kita balik lagi di konten review koin ya. Review koin bersama Anti Angkot Kelavas gitu ya. Nah, jadi pada sesi kali ini kita mau nge-review dari koin Buff Doge gitu ya. Jadi Buff Doge ini cukup viral belakangan ya. Ya, seperti yang kita tahu, koin-koin monyet, anjing, kucing, jerapah itu tiap hari itu pasti bermunculan ya. Dan salah satu yang cukup viral itu ya Buff Doge ini guys ya. Nah, jadi Buff Doge ini kita akan cari tahu nih kelebihannya, kekurangannya apa gitu ya. Terus potensi peluang kedepannya bagus apa enggak gitu ya. Kita akan nge-review analisa secara mendalam gitu ya dari Buff Doge ini, kita explore lah ya. Nah, jadi Buff Doge ini ada di Binance Smart Chain. Kalian bisa beli di PancakeSwap ya. Di sini addressnya udah ada gitu ya guys ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, kita lihat dulu nih ya, harga Buff Doge sekarang. Kita lihat di pucoin.app. Itu harganya ada di 4355. Dia udah ngepump sekitar 4.300% ya. Kalau dari harga 100 sampai ke 4.300 sekarang ya. Berarti udah 4.300%. Dan dia tuh sempet ini nge-stuck harganya dari awal dia listing di tanggal 7 Agustus sampai 16 September ya, sebelum dia terbang-terbangan lagi kayak gini ya. Nah, jadi yang pertama ya guys ya, kita bahas dulu kelebihannya dari Buff Doge ini ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama harganya masih sangat murah ya. Harganya masih sangat murah. Di sini kalian lihat harganya 0,000004411 gitu. Terus kapitalisasi pasarnya juga masih rendah di sini. Jadi peluang dia harganya untuk bisa nyentuh harga lebih tinggi lagi itu masih besar gitu. Dan masih belum banyak juga yang tahu koin ini kecuali saya, kalian, dan viewers lainnya gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua di sini dari Buff Doge itu mereka katanya di sini lalu ada burn ya. Burnnya itu berjalan seiring dan waktu dan dilakukan 2 kali lipat dari burn sebelumnya gitu ya. Di sini kalian lihat 1 juta, 2 juta, 4 juta burn, jadi 8 juta burn. Sampai akhirnya di sini yang burn ke-11 itu akan ada 1 triliun burn ya. Oh ya, gue lupa ngasih info. Kalau Buff Doge ini dia total sirkulasinya itu, yang supply yang beredar itu ada 1 kuadriliun. Ya, 1 kuadriliun itu 1000 triliun guys ya. Yang beredar itu ada 888 triliun. Nah, jadi burn yang sekarang itu 1% aja belum ada gitu ya. Karena 1% dari 800 triliun itu ya 8 triliun ya. Dan sekarang belum ada 1%-nya pun. Nah guys ya, itu jadi 2 kelebihan dan kekuatan dari Buff Doge ini ya. Badannya kayak Om Deddy gitu kalau kata member di Telegram. Aduh, tiba-tiba keinget gitu ya, kayak Om Deddy Corbuzier badannya gitu. Oke guys, terus di sini bagaikan pisau bermata dua ya, koin burn dari Buff Doge ini. Walaupun dia di sini ngeburn terus-terusan ya, tetapi kalian tuh jangan harap gitu burnnya itu akan dilakukan tiap bulan gitu ya. Kalau sekarang kan masih wajar gitu ya. Udah ada 6 kali burn sejak 2 bulan terakhir. Karena dia ini masih ada di tahap awal banget gitu ya, awal banget. Dan misalkan nanti yang kenal koin ini udah banyak ya, yang nge-hot koinnya udah banyak ya, pasti akan terjadi jarang lah burnnya ya. Kan mereka kata nih, setiap burning token akan mendobelkan previous burn harga sebelumnya, yang menyebabkan harga meningkat ya. Ya kalian bayangin aja lah ya, dari harga 1 triliun maksudnya, di burn jadi 2 triliun, kemudian dijadi 100 triliun gitu ya. Sampai supply-nya menipis gitu ya. Ya developer nggak akan sebodoh itu ya untuk ngeburn terus-terusan. Mereka juga pengen untung ya. Mereka juga pengen membesarkan komunitasnya gitu ya. Jadi ya menurut gua, ngeburn koin sampai total supply-nya habis itu nggak akan terjadi dalam 1 tahun ke depan ya. Itu maksimal ya, perlu waktu lama ya. Nggak bisa kita kira-kira. Tapi yang pasti lama gitu. Kalau sampai dia total supply-nya itu habis gitu ya. Karena di sini supply-nya aja ya. Dia ini bercita-cita gitu, ingin menghabiskan supply dari Buff Doge sampai nggak ada supply yang tersisa, sampai semua orang tuh nge-hold dari koin Buff Doge ini gitu ya. Nah, itu sekalian kelebihan dan kekurangan dari sistem burn dari Buff Doge ini ya guys ya. Nah, terus kita masuk aja nih dari kelemahan koin Buff Doge ini ya. Jadi dia ini adalah murni meme koin ya. Koin meme gitu ya. Jadi yang namanya koin meme itu fungsinya ya kalian tahu ya, terbatas hanya sebagai hiburan.
nggak ada fungsi khusus gitu ya. Ya kita nggak tahu ke depannya dia bakal ngadain apa. Tapi sekarang kita bisa ngelihat gitu ya dari roadmapnya sendiri. Dari Buff Doge ini mereka tuh fokus cuman hanya di meme guys ya. Kalian bayangin suatu koin itu hanya fokus di meme. Ya emang ada potensi besar ya kalau kayak Dogecoin ya. Kayak Doge yang generasi awal ya. Nah, sekarang dia ini malah numpang nama lagi ke Doge ya. Jadi cukup cerdik sih kalau kata gua developernya. Nah, di sini fase 1 ya. Oh ya, di sini di fase masing-masing fase itu nggak dicantumin timeline tanggal berapa, bulan berapa. Kalau biasanya kan di koin lain ada ya, misalkan kuartal keempat tahun 2022 ya. Sekarang nggak ada dicantumin waktunya kapan gitu guys. Nah, di sini fase 1 knowledge untuk building muscle ya, membuat otot Buff Doge gitu guys. Mereka akan bikin website, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube. Meme development, pengembangan meme, spread awareness, semuanya udah dilakuin gue rasa ya. Ini udah masuk ke fase 1 udah dilakuin ya. Udah sukses nih mereka dari Buff Doge udah cukup lumayan terkenal gitu ya. Kemudian fase 2 di sini fitness guys. Di sini mendorong influencer, nyari influencer gitu lah. Terus ngelisting di CoinGecko, ngelisting di CoinMarketCap, meningkatkan follower, member dan komunitas, menyebarkan meme secepat-cepatnya gitu ya. Kita jelaskan fasenya itu menyebarkan meme, listing, nyari influencer. Kemudian di sini mereka akan mengaudit ya menggunakan Certik sih kalau nggak salah ya, CTK gitu. Karena CTK itu adalah coin auditor di pasar kripto gitu ya. Kemudian di sini ya mendorong marketing ya, lebih jauh lagi. Listing di exchange lain, membesarkan komunitas ya, kemudian mendonasikan ke penampungan hewan dan isu lingkungan, membuat musik malahan. Aduh, ini apa hubungannya gitu ya. Kemudian di sini fase keempat suplemen, NFT marketplace ya, dia bikin NFT. Ini masih lama banget sih ya kalau kata gua. Gak akan tadi dalam waktu dekat gitu ya. Dan di sini super large community, meme spread like virus across the globe, further list on other exchange. Bayangin hampir di setiap fase itu list exchange. Ya gimana ini guys ya. Kemudian di sini more donation to animal and environment. Ya, komunitas yang besar di seluruh dunia ya. Kemudian market cap yang tinggi ya. Jadi udah jelas sekali guys, di sini tujuan dari koin ini adalah hanya untuk hiburan, koin meme ya. Jangan harap mempunyai fungsi lebih gitu ya. Jangan harap mempunyai fungsi seperti Cardano, Ethereum yang bisa proses transaksi yang banyak. Sebagai inovator di bidang blockchain ya, kan ini tuh murni koin hiburan ya. Di sini di websitenya ya ada meme gitu ya. Kalian bisa lihat aja sendiri dia. Nah di sini, nah gitu guys. Jadi kalian tertarik nggak nih buat ngebeli Buff Doge ya? Kalau gue sih lumayan tertarik ya. Gue cuman ngalokasiin 100.000 aja dari kantong. Ngapain gitu all in di koin meme gitu ya. Ya tinggal merem aja, tinggal tidur setahun, 2 tahun, 3 tahun ya lihat aja perkembangannya gimana gitu ya. Apakah jadi naga atau jadi abu ya terserah lah ya. Anggap aja uang sampah gitu, uang 100.000 ya. Kalau kalian mau all in juga ya terserah guys ya. Tapi kalian juga harus siap misalkan terjadi potensi rug pull, scam atau apapun itu ya dalam risikonya. Oh ya, di sini juga dari Buff Doge katanya 5% of each transaction will distribute to holders ya. Jadi 5% dari transaksi itu didistribusikan ke holders. Nah, di sini gue kurang mengerti ya, karena 5% ini apakah setiap transaksi misalkan nih ya gue beli Buff Doge, apakah 100.000 itu 5.000 yang masuk ke holders yang generasi awal gitu ya. Nah, kalau itu memang beneran gitu berarti ini adalah Ponzi gitu guys. Ponzi dalam artian holders yang generasi awal diuntungkan, sedangkan orang yang belinya telat itu ya rugi lah. Ya, dia jadi alat penghasil uang bagi orang yang beli di masa-masa awal gitu guys ya. Terus di sini 5% transaksi masuk ke likuiditas. Oke lah, ini masuk ke likuiditas. Masuk ke liquidity pool gitu ya. Oh ya nih, salah satu poin lagi yang mau gue bahas adalah charity ya. Jadi kan dia nih cukup gencar ya, ingin menggalangkan dana sebanyak-banyaknya gitu ya untuk kehewanan dan lingkungan gitu guys. Nah, jadi gue bingung mereka mendapat dana dari mana gitu. Apakah dari membangun komunitas yang kuat, kemudian dapat sumbangan, dapat saweran lah kalau misalkan kita streaming gitu ya. Nah, jadi mungkin mereka ini akan berharap dari hasil komunitasnya itu sendiri ya guys ya. Nah, jadi kemungkinan besar pendanaan dari Buff Doge ini akan ada dari komunitas yang dukung mereka gitu ya. Jadi bukan mereka bikin sistem usaha kemudian dapatkan keuntungan gitu ya. Kemudian di sini juga mereka kata ya some percentage of the developer profits. Ya, ini profit apa gitu ya.
apakah profit ngejual di harga tinggi sehingga bikin orang nyangkut gitu ya. Contohnya aja di sini ya, dari Chatdipu Coin udah pada tanggal berapa nih? Tanggal 23 September itu udah dam 50% lebih ya. Ini siapa lagi kalau nggak ngejual, kalau bukan developer sama bandar yang udah beli di harga murah gitu guys ya. Nah, jadi profitnya ini kemungkinan besar akan ada dari penjualan dari developer yang sendiri jualan koin, atau dari komunitas, yaitu kesimpulan dari kita nih mengenai charity-nya Buff Doge. Karena menurut gua program ini terlalu klise gitu. Sama kayak Bumun ya, koin Bumun yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Tapi ini lebih viral di global gitu. Di seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau Bumun kan cuman lokal gitu ya. Koin lokal di sini ya. Jadi menurut kalian gimana guys dari Buff Doge ini? Apakah ini koin bagus atau jelek? Silakan aduh belibet gue ngomong. Silakan komentar di kolom di bawah guys ya. Silakan berkomentar di kolom komen di bawah ya. Ataupun kalian mau nge-request koin apa lagi, silakan aja guys ya. Dan buat kalian yang belum join grup Telegram, silakan join aja, linknya di deskripsi. Oke guys. Oke, jadi mungkin itu aja analisa kita mengenai Buff Doge ya. Mungkin kalau ada kekurangan dalam penyampaian silakan dikoreksi gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja. See you next video. Bye bye.